Ketemu lagi saya Virgo. Eh, Hari ini kita akan bicara tentang bagaimana melakukan perencanaan PTSL atau pendaftaran tanah sistematik lengkap yang baik. Nah, perencanaannya itu bisa kita lihat, sebetulnya bisa kita monitor di dashboard ptsl.atr.bpn.go.id. Teman-teman bisa langsung masuk ke ptsl.atr.bpn.go.id, kemudian masukin username, password. Pasti udah semua kan punya username, password pertanahan. Nah, setelah itu baru kita masuk ke perencanaan. Nah, PTSL saat ini 2020 itu berbeda dengan PTSL sebelumnya, dimana kalau dulu-dulu kan kita ngejarnya kuantitas, ukur 1000 bidang, 999 bidang terpenuhi, berarti 99,99%. Nah, tahun ini nggak begitu. Jadi tahun ini yang kita utamakan adalah desa lengkap. Jadi mau dia 99%, kalau dia desanya tidak lengkap, nggak akan dapat nilai. Mau dia targetnya 100%, tapi di setiap desa yang desa PTSL itu belum desa lengkap, dia nggak akan dapat nilai. Nah, itu semua kita mulai dari perencanaan. Jadi teman-teman klik perencanaan, ini ada target penlog. Nah, target penlog. Nah, ini ada provinsi semua yang ada. Kita lihat kenapa ada merah atau hijau, ini sebetulnya akumulasi. Akumulasi dari, kalau di provinsi ini akumulasi dari kantah-kantahnya. Kalau ada yang merah berarti kantahnya masih ada yang merah. Nah, ini kalau dia hijau berarti semua kantahnya hijau. Contohnya ya, Sumut ya, kita lihat ya, Sumut. Nah, ini berarti kan masih ada kantahnya yang merah gitu, maka dia jadi merah juga gitu. Kalau semuanya hijau maka provinsinya hijau. Nah, sekarang kita lihat untuk kenapa ini bisa hijau merah. Sebetulnya semua itu berangkat dari satuan terkecil yang namanya desa atau kelurahan. Jadi kita lihat misalnya mana ini yang hijau semua ya. Oh, nggak ada lah. Oke, ini Sibolga gitu ya. Kita lihat Sibolga gitu. Nah, ini kalau kita lihat di Sibolga ini, teman-teman dari kantor pertanahan Sibolga nih merencanakan tahun 2020 ini ada 13 desa lengkap. Kita berasumsi adalah semua harus desa lengkap. Nah, di sini adalah target pengukurannya. Yang PBT ini target pengukuran. Kemudian ini adalah target sertifikatnya. Ini adalah target perbaikan data K4. Itu maksudnya zaman dulu itu kan banyak ngukur tapi nggak dipetahin ke peta pendaftaran. Nah, itu barangnya ada berapa, nah, itu harus ditargetin. Nah, untuk menuju desa lengkap, syaratnya tuh apa? Syaratnya adalah kita mesti tahu jumlah bidang yang ada berapa. Ini otomatis nih keluar karena di KKP ada. Kemudian kita harus punya estimasi di bidang di desa itu sebetulnya ada berapa sih bidang tanah lengkapnya. Nah, estimasi bidang ini bisa didapat dari data PBB, tambahin 30% atau data dari jumlah kakak dikali 1,5 atau 2,5, terserah ya. Tapi harus ada estimasi bidang. Nah, supaya target pengukurannya dan target sertifikasinya hijau, itu maka dia harus lebih besar daripada 1281 dikurangi jumlah bidang, karena kita kan menuju desa lengkap. Jadi kayak 1281 dikurangi 1196, ini jumlahnya 85, berarti ada 85 bidang tanah lagi di desa tersebut yang harus jadi target. Nah, makanya masangnya 85 gitu. Makanya dia dapat hijau, berarti emang udah benar-benar tuh di desa lengkap. Sertifikatnya juga berapa? Sertifikatnya juga harusnya sama dong, karena ditargetinnya segitu. Terlepas nanti nggak berhasil nggak ada masalah, tapi kita targetnya adalah target desa lengkap. Kemudian untuk K4 ini, gimana supaya K4 nya ini kita anggap bisa hijau, yaitu kita harus lihat di KKP, dan ini udah dikeluarin nih otomatis sama sistem. KW 456 itu jumlahnya berapa? Kalau jumlahnya 343 di KKP, ya targetnya harusnya 343. Ini 487, lebay juga sini sebetulnya. Tapi ya nggak apa-apa dah, mungkin ada beberapa bidang tanah yang belum di entry atau beberapa sertifikat belum di entry yang tentunya belum juga dipetakan. Kita anggap aja begitu. Nah, jadi kalau ini hijau, maka dan hijau semua sampai bawah, maka kalau kita
lagi, maka kotanya, kabupatennya pun akan jadi hijau. Kalau semua juga hijau, maka provinsinya juga akan jadi hijau. Gitu. Jadi ngelihatnya nggak di provinsi, bukan juga di misalnya Jabar ya, bukan juga di kantor pertanahan kabupaten kota, tapi kita ngelihatnya di desanya nih, misalnya Kabupaten Sumedang kita lihat sama seperti tadi. Hijau itu kalau pengukuran PBT ini peta bidang tanah, pengukuran itu hijau kalau estimasi bidang dikurangi jumlah bidang itu dia lebih besar nih, 1765 dikurangi 332, ini kan sekitar 1400-an. Nah, dia kasih target 1500, oke. Sertifikasinya 1500, oke. Terus dia punya bidang tanah yang belum dipetakan berapa nih? 89, target dia 91. Oke. Nah, ini berarti dia hijau. Nah, pastikan teman-teman semua dalam perencanaan ininya hijau semua, maka udah pasti di kantor pertanahannya juga hijau. Dan kalau semua udah hijau, kantor kanwilnya juga hijau gitu. Nah, ini pasti ada satu desa yang nggak hijau, karena pasti kalau ditargetinnya 1000 kan nggak mungkin jumlahnya bisa pas gitu lah dengan jumlah desanya. Pasti ada satu desa yang nggak hijau, dan itu oke, bisa kita lanjutkan tahun depan. Jadi kalau kita punya 24 desa lengkap, target minimal 23-nya harusnya hijau gitu. Nah, ini teman-teman bisa menguji apakah perencanaannya sudah benar atau enggak dilihat dari hijau merahnya ini gitu. Nah, dari itu semua, nah ini kita bisa lihat rekapitulasi targetnya. Nah, ini kita rekap. Jadi misalnya di Aceh ya, dari Penlok 232 yang PBT-nya benar, pengukurannya benar adalah tadi ya, yang lebih besar dari estimasi bidang dikurangi jumlah bidang yang sekarang udah terdaftar. Ada 154 desa. Berarti baru 154 desa nih yang target pengukurannya benar. Terus yang target K4-nya benar, yaitu K4 itu targetnya kalau benar kalau dia lebih besar atau sama dengan dari jumlah KW 456 di desa tersebut. Dari 232 desa ini baru 189 yang K4-nya benar. Dan kalau 189 ini diiriskan dengan 154, itu jumlahnya ternyata cuma 138. Berarti ada yang K4-nya disetujui tapi BBT-nya enggak. Ada yang BBT-nya disetujui tapi K4-nya enggak. Nah, dari 138 ini makanya kita kasih nilai 59%. Kita berharap teman-teman dari target Penblok yang ada di satu provinsi itu minimal adalah 232. Target yang bisa dipenuhinya ini harusnya ya 232 dikurangi jumlah kantor gitu. Karena apa? Satu kantor pasti adalah satu desa atau satu Penlok yang bukan merupakan desa lengkap. Sementara kalau di tingkat kantor pertanahan, kalau jumlah Penloknya 12 nih di Aceh, maka targetnya harusnya yang disetujui harusnya 11 dong. Di Sabang kalau punya target 4, sini harusnya 3 gitu. Di sini Aceh besar 9 ya. Harusnya ini perencanaannya diupayakan ini sebagai 8, yang satunya tidak lengkap. Nih, ini contoh yang benar nih, Aceh Barat nih. Aceh Barat Penloknya 11 ya. Gitu. PBT-nya dia bisa memenuhi semua 11, cuman K4-nya nggak bisa penuh sehingga yang disetujui cuma 10. Nah, ini contoh yang benar. Berarti yang satu desa itu desa nih, kalau kita lihat yang satu desa ini desa Pasiara, oke, nggak apa-apa, ini jadi tempat pembuangan bukan desa lengkap, ini bisa dilanjutkan tahun depan. Tapi desa-desa yang lain adalah desa lengkap. Jadi rumusnya adalah satu kantah itu harusnya jumlah yang disetujui harusnya jumlah Penlok min 1. Sementara kalau di provinsi jumlah yang disetujui harusnya jumlah Penlok dikurangi jumlah kantor. Itu baru keren gitu. Oke, gitu aja. Jadi bagaimana kita merencanakan penetapan lokasi yang baik sehingga pasti dapat PTSL-nya desa lengkap. Kalau perencanaannya nggak benar, udah pasti hasilnya juga nanti nggak akan desa lengkap gitu. Oke, selamat bekerja, karena perencanaan yang baik itu katanya setengah dari kesuksesan. Thank you semua. Sampai ketemu lagi di episode mendatang. Cheers.